Pada Agustus 2023, sebanyak 2.355 laporan tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual terhadap anak dan juga kasus anak korban bullying atau perundungan. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan tentu harus menjadi perhatian bersama. Lingkungan pendidikan semestinya menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak, sehingga tumbuh kembang anak dapat berproses secara maksimal. Langkah konkret pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan harus dilakukan bersama antara guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Belum lama ini video perundungan sesama siswa viral di media sosial. Dari keterangan polisi, video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa dianiaya oleh siswa lain yang mengenakan topi di hadapan sejumlah siswa lainnya. Beberapa anak nampak mencoba melerai, namun justru mendapat ancaman dari pelaku perundungan. KPAI melakukan pendampingan pada korban anak maupun pelaku anak. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI menyatakan bahwa setiap anak memiliki haknya meski sedang terjerat kasus pidana. Sementara itu, kasus perundungan belum lama ini juga terjadi di sebuah tempat rental PlayStation di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Video perundungan sempat viral dan langsung ditindak oleh polisi. Bocah laki-laki berinisial MRM berusia 8 tahun itu kini dikabarkan sudah kembali beraktivitas normal setelah mengalami penganiayaan oleh temannya. Pemerintah memastikan bahwa korban perundungan anak dan juga saksi dari kejadian penganiayaan akan mendapatkan pendampingan psikologis. Ya pemirsa, maraknya kasus perundungan, terutama yang viral di media sosial akhir-akhir ini, begitu sekitar 2 atau 3 bulan belakangan ini tentunya menarik perhatian, dan tidak hanya menarik perhatian tetapi juga menjadi sebuah konsentrasi atau fokus keprihatinan tersendiri dari masyarakat, terutama orang tua yang masih mempunyai anak-anak usia sekolah dan juga lembaga pendidikan. Dan video-video ini juga memperlihatkan begitu pemirsa bagaimana kehidupan bersosialisasi kita, bermasyarakat kita, di sekitar kita ini mempertanyakan terkait dengan tidak hanya pendidikan atau perlindungan dari keluarga masing-masing, tetapi juga bagaimana pemerintah dan juga negara ini turut serta begitu untuk mengatasi kasus perundungan yang kalau kita mengambil pernyataan dari anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia Mustafa Kamal ini intensitasnya semakin tinggi, tingkat keparahan, kemudian kualitas kejahatannya juga semakin variatif begitu. Entah muncul dari mana atau memang sebenarnya permasalahan ini adalah sebuah fenomena gunung es yang sudah berlangsung sejak lama, tapi dikarenakan masifnya informasi di dunia digital, kita jadi semakin terpapar terkait dengan bahayanya kasus-kasus perundungan, dan tentunya kita harus mencari sama-sama solusinya seperti apa. Anda menyaksikan episode One on One kali ini bersama saya Fani Imania, dan saya akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariati Solihah. Selamat sore, Bu Ai. Sore, Mbak Fani. Sore menjelang malam lebih tepatnya Ibu ya. Ibu, bagaimana kondisi atau kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya melihat bagaimana arus media sosial atau arus komunikasi dan juga sosialisasi, interaksi masuk kayak di dunia media sosial nih, tampaknya spotlight juga sedang tertuju semakin banyak begitu ke KPAI, terutama kalau kita berangkat dari kasus perundungan yang terbaru Cilacap kemarin ya Bu ya, yang lebih atau menarik perhatian dari warganet, dan saya lihat sempat menyerbu akun media sosial pribadi Ibu ya. Ya, itu terjadi Mbak. Saya melihatnya sentimen publik ya, secara positif hari ini mulai terbangun sense of belonging terhadap isu-isu perlindungan anak. Tetapi tetap tanggung jawab kita adalah sama-sama saling mengingatkan, menempatkan secara proporsional. Dan ini salah satu cara bagi kita bahwa bukan hanya ternyata beropini, memberikan pendapat, tapi
harus diikuti secara komprehensif. Sekaligus saya juga tetap meminta teman-teman yang netizen ini menempatkan komentarnya pun secara proporsional. Jangan kita ingin mengenyahkan bullying, tapi kita justru malah melakukan bullying tersebut di media sosial. Sepakat Mbak Fani. Ya. Ingat itu pemirsa. Apa ya bentuk cyberbullying? Bentuk bullying itu banyak ya Bu? Banyak, diantaranya yaitu cyberbullying. Baik. Kita sedikit bahas case per case begitu ya, Bu Ai, terutama terkait dengan kasus yang terbaru dan cukup menarik perhatian ini adalah Cilacap, kasus di Cilacap Bu, ketika pelaku perundungan berinisial MK usianya 15, masih usia anak-anak juga ya Bu ya, melakukan kekerasan terhadap korban FF yang masih berusia 14 tahun. Kemudian ini kasus bergulir sejak kakak korban melapor ke Polsek Cimanggu. Tapi ada pernyataan memang yang mungkin ini bisa dikonfirmasi lebih lanjut Bu ya, dari anggota KPAI Diah Puspitarini yang sempat atau mengatakan kepada awak media meminta agar siswa pelaku bullying ini tidak dikeluarkan dari sekolah. Ini pertimbangannya apa Bu? Iya, ini yang disebut parsial cara kita informasi publik maupun menangkap mungkin ya salah satunya. Saya di sini lebih ingin menyampaikan justru hasil-hasil pengawasan secara utuh. KPAI begitu mendengar informasi, bahkan di media sosial begitu marak, kami langsung meluncurkan komisioner yang bersangkutan untuk datang ke lokasi. Dan tujuan pertamanya adalah memastikan dukungan terhadap korban. Oke. Ini yang menjadi rule of game ya, ataupun aturan yang memang sudah kita sepakati. Di mana ada korban, maka disitulah kami harus betul-betul memetakan sejauh mana aksesibilitas korban terhadap ruang lingkup perlindungan. Dan benar sudah dibawa ke medis ya, waktu itu di rumah sakit sampai intensif dan diketahui patah tulang. Nah itulah sampai pada ruang kami memastikan situasi kesehatannya itu harus betul-betul tertangani. Di situ kami melakukan rapat koordinasi intensif baik dengan pihak rumah sakit, dokter yang menangani gitu ya, sampai pada keluarga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian Polres yang dalam hal ini kemudian memberi dukungannya lebih dari yang biasanya gitu. Karena ada peran serta yang lebih begitu. Karena kan sampai juga ke Kapolri gitu, dan juga mereka melakukan langkahnya bukan soal hanya penegakan hukum, soal korban pelaku ya dalam ranah hukum, tetapi memastikan akan didampingi pula secara medis, sembuh dan kemudian pulih. Bagi kami itu langkah-langkah yang jauh lebih ekspektasi kami lebih tinggi gitu ya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang lebih dari biasanya. Nah ini salah satu hal yang terus kami pastikan, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dan memetakan, menginvestigasi dalam koordinasi itu apa sih latar belakang kok anak-anak bisa sampai seperti ini kan begitu. Ya itu juga pikiran Ibu ketika melihat videonya ya Bu. Betul, karena ini anak semuanya gitu dan sama bajunya, artinya kan satu lingkungan ya. Ini bukan duel tawuran misalnya yang berbeda sekolah atau beda kelas lain-lain sekolahnya misalnya. Nah, dari sisi itu kami punya beberapa poin krusial mengenai perlindungan anak dan sudah dalam penanganan. Nah, berikutnya karena ini sangat terkait siapa sih yang melakukan. Ternyata anak-anak juga yang usianya 15 tahun dan kemudian hampir saja. Nah, KPAI mengikuti situasi publik yang sedemikian geram ya, itu kan hampir digeruduk, hampir hal-hal terkaitnya anak ini. Main hakim sendiri ya. Iya, masyarakat di situ udah sangat geram dan lain-lain. Nah, disitulah kami juga turut melakukan koordinasi, diantaranya perlakuan kepada anak ya. Kami tidak mau terulang misalnya tidak ada proporsi sistem peradilan pidana seperti di Temanggung misalnya. Kalau Mbak Fani lihat ada polisi sampai pakai laras panjang lakukan preskon gitu itu ya. Tidak perlu sebenarnya di peradilan atau apalagi anak, misalnya ya ini kan sudah jelas pelakunya juga terlihat di TV ya, di video saya kira. Kelihatan. Iya, itu kan viralnya luar biasa. Nah, kami mengapresiasi langkah kepolisian sudah mengamankan lalu memberikan respon cepat ya terkait anak dan terperiksa bukan hanya beberapa pelaku tapi juga saksi-saksi yang melihat semuanya. Nah, ini yang KPAI berikan dukungan bahwa
secara proporsional tentu sistem peradilan pidana harus ditempatkan. Salah satunya adalah bagaimana pola pendidikannya kalau begitu. Nah, maka ini yang kemudian menjadi pembicaraan dengan Dinas Pendidikan juga tentunya, bahwa pemetaan ini yang harus secara matang gitu ya. Kita kan melihat ini korbannya sampai sedemikian hingga gitu situasi ya dan lain-lain. Artinya ada kalau disebut korban fisik ringan, korban fisik sedang, terluka sampai meninggal dunia, kan itu jelas dalam aturan perundangan. Ini yang kami berikan dukungan sesuai dengan aturan perundangan. Berarti kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan baik itu di tingkat kepolisian maupun dinas pendidikan. Artinya kalaupun dikeluarkan itu bukan bahasa perlindungan pada pendidikan korban, tetapi kami menjaga hak pendidikannya tetap untuk selalu dilindungi, namun silakan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya misalnya kalau membuat anak-anak ini takut yang lain, terjadi bully lagi, ada kemungkinan bahwa ini anak sudah melakukan berulang kali. KPI tidak mungkin memberi rekomendasi tetap sekolah di situ karena apa? Basisnya adalah assessment. Nah, ini yang tadi dibilang kurang terlalu parsial ya untuk kita sampaikan sebagai langkah perlindungan sebagaimana aturan yang berlaku. Belum lagi misalnya di dalam Permendikbud yang pencegahan dan penanganan kekerasan, saya kira jelas ya, bullying itu juga satu tindakan kekerasan yang perlu penanganan secara intensif, baik itu di tingkat sekolah ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab kalau KPAI kan memastikan bekerjanya sistem, tapi juga sekolah ini juga harus memiliki langkah-langkah. Sekolah dan orang tua. Iya, sebelum ke situ ya, sekolahnya dulu ini kan harus juga memiliki langkah-langkah yang harus dijadikan pedoman. Siapapun yang melakukan tindakan-tindakan bully itu menjalankan tugas dan fungsinya. Ada pencegahan, penanganan ya, terus referral sistem, rujukan, kemudian juga tanggung jawab pembinaan, pelatihan pada anak, sampai pun pada pemenjaraan sekolah tetap terlibat gitu ya, dan kemudian memberikan keterangan dan dukungan pada pelaksanaan tersebut. Jadi, kalau di kasus Cilacap ini Bu, menurut Ibu sekolahnya cukup? Iya, cukup proaktif ya. Bahkan sampai hari ini kan prosesnya juga cepat ya. Oke, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya tindakan apa saja sih yang sebenarnya menjadi ekspektasi dari KPAI untuk dilaksanakan setiap lembaga pendidikan terkait dengan kasus bullying? Ya, karena ini kan sebetulnya mengikat ya pada seluruh sekolah, kepada dinas pendidikan. Lalu kalau kita bahas undang-undang itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu artinya apalagi unit pelaksana yaitu satuan pendidikan. Dengan Permendikbud 46/2023, hasil revisi dari Permendikbud 82/2015, ini usianya sudah lama gitu. Tetapi yang kita lihat kan hari ini baru di atas kertas ya, langkah-langkahnya yang belum sampai detik ini mungkin belum optimal. Nah, sekolah memang harus punya pencegahan yang komprehensif. Bukan hanya pengenalan sekolah di awal ya, kita masih ingat kalau mau masuk SMP, SMA itu kan ada pengenalan lingkungan sekolah, tapi hanya itu dan nggak tahu deh 3 bulan 6 bulan berikutnya implementasinya bagaimana. Dan itu satu lagi, kalau membuat peraturan, membuat ya semacam aturan bersama, program kerja tahunan, itu jarang juga melibatkan siswa. Padahal yang diatur itu kan siswa. Jumlah guru berapa sih persentase dengan siswa? Gitu. Itu yang saya kira juga kalau saya ekspektasi saya ini yang kemudian harus menjadi trigger bagi seluruh satuan pendidikan baik itu umum maupun keagamaan untuk memiliki sistem yang komprehensif, bukan kagetan seperti ini. Dia punya pencegahan, penanganan, ini penanganan nanti kita bisa mungkin lebih banyak bicara. Lalu pada aspek-aspek mereka juga punya sistem tata kelola, kemudian sarana dan prasarana dan sistem edukasi yang terintegrasi. Ini yang kemudian saya kira masih jauh panggang dari api ya. Kalaupun ada ya ada saja yang mau, tapi kalaupun enggak juga nggak ada sanksi, nggak apa-apa juga seolah-olah seperti itu di lingkungan sekolah kita. Sehingga begitu ada situasi seperti ini, ya semua merasa kagetan. Itu maksud saya hanya jadi pemadam kebakaran sesaat, karena sistemnya memang masih sangat pelan-pelan, slow banget gitu untuk bisa merespon, bahkan menyediakan, harusnya menyiapkan gitu, karena anak-anak ini kan semua unik, semua punya kepribadian yang beragam, dan kita semua perhatian sebenarnya, perhatian, dan kita semua harus siap, nggak bisa ini anak nakal keluarin kan udah nggak di situ. Pilihannya gitu. Bukan sama sekali seperti itu, tapi mari didik anak-anak kita
membina anak-anak kita, jadikan mereka pribadi yang sedang sesuai tujuan pendidikan nasional, pribadi bertakwa, beriman ya, memiliki karakter dan menjadi generasi unggul. Amin. Sebenarnya kita idealnya seperti itu, Bu. Tapi lagi yang ingin saya sorot adalah ketika kalau misalnya kita lihat kasus-kasus ini itu banyak terjadi di institusi lembaga pendidikan yang ya notabene berada atau mempunyai akses kurang begitu dibandingkan kota-kota besar atau mungkin sekolah swasta begitu yang sarana serta prasarananya tuh mendukung begitu, Bu. Ini berarti kan ada yang salah dari meratanya implementasi tersebut, terus kemudian bagaimana sikap pemerintah maupun pemerintah yang ada di daerah. Ya, artinya kalau saya lihat penyebabnya itu kan kompleks ya, bukan hanya soal sarana gitu. Apalagi misalnya sarana itu kan kita tidak boleh sempit juga hanya bangunan ya, hanya akses ke jalan raya atau di kampung misalnya seperti itu. Sarana prasarana itu bukan hanya fisik tetapi juga sumber daya manusia. Dan di dalamnya juga punya perangkat seperti apa, mekanisme pengaduan. Ada nggak? Kalau zaman dulu ya kita ada kotak saran. Ingat nggak sih? Dan itu nggak pernah dibaca kayaknya. Ada tapi kemudian beberapa, saya nggak bilang sekolahan semua kayak gitu. Ada yang jadi bahan evaluasi ya, masukan anak-anak ternyata bahkan ada yang curhat dia pernah dilecehkan oleh si A, si B. Itu adalah salah satu sarana prasarana efektif. Karena kalau kita juga basisnya formal seperti BK, prosentasenya juga berapa? Dari jumlah rombel BK mungkin gurunya satu ya sekarang ya. Satu sekolah iya. Ya. Nah, ini masih sampai saat ini loh masih begitu. Mau bagaimana kita ini ya? Sementara anak-anak sudah semakin diberikan dukungan, ini karena sebenarnya dukungan untuk peningkatan kualitas anak-anak ya, baik itu melalui media, literasi digital ya, bukan hanya model kita mungkin buku-buku zaman dulu yang hanya dibawa sampai tas kita berat gitu. Anak-anak hari ini dengan literasi digital sudah terintegrasi, bilingual dan lain sebagainya. Secara dari role modelsnya juga betul, secara intelektual, kapasitas kognisi gitu, dia sudah memiliki banyak sekali dukungan. Tetapi yang menjadi tuntunan pada wilayah afeksi, ya baik itu psikologis, emosi, lalu mental, ya ini juga bagian dengan kecerdasan spiritual. Ini yang masih dalam hal ini saya kira ya bagian penting dari refleksinya adalah sejauh mana bisa mencegah pada tindakan-tindakan yang mungkin banyak sebagian dari lingkungan kita, kok anak-anak sekarang bisa lebih nekat sih, kok tega ngabisin temen sampai kayak gitu. Kalau profiling sekolah dari dulu masih seperti itu sebenarnya. Tetapi hari ini lagi-lagi semuanya termedsoskan, semuanya informasinya kita mudah sekali. Tetapi yang jadi jauh lebih penting lagi ya tadi itu ya, kapasitasi terutama Sarpras itu mari lebih meletakkannya pada fisiknya, secara psikologisnya, dan kemudian juga tuntunan atas anak-anak ini membutuhkan ya ruang-ruang ekspresi yang itu memberi ruang mereka untuk berbicara dan berpendapat. Oke, itu yang kita akan dalami ya Bu di segmen berikut gitu, karena saya juga ada beberapa pendapat begitu yang cukup menarik perhatian, cukup menggelitik. Nanti akan saya konfirmasi kepada Ibu ya, tapi di segmen berikut pemirsa One on One masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya masih bersama dengan Ketua KPAI, Ai Mariati Solihah. Bu Ai, sesuai dengan pertanyaan tadi saya yang saya tis begitu sebelum jeda begitu, ada pernyataan dari psikolog yang mengatakan ada beberapa faktor yang mendukung begitu. Kenapa anak-anak ini semakin hari atau semakin sampai dengan saat ini kok ya masih gitu melakukan kegiatan perundungan, tindakan perundungan atau bullying. Katanya, institusi atau lembaga pendidikan di Indonesia ini lebih banyak memberikan afeksi atau perhatian kepada anak-anak yang berprestasi secara akademik, alih-alih yang non-akademik. Jadi kayak ada perbedaan pemerataan perhatian atau pendampingan begitu selama berkegiatan sehari-hari di sekolah. Ibu setuju? Saya setuju, tapi itu tidak jadi satu-satunya ya. Mungkin dari berbagai temuan lalu basis kajian kami itu ada beberapa hal, diantaranya pasca pandemi
itu ada situasi yang memang pembiasaan ini membutuhkan effort yang besar. Di mana yang mereka dapatkan kan dari 100% mungkin proses belajar mengajar ya, hanya sekitar 40% yang itu hanya akademik. Tuntutan moral, tuntunan psikologis, bahkan pembiasaan akhlak ya, budi pekerti itu kan dirumahkan semuanya. Situasi ini tentu memberi dampak pada bagaimana mereka hari ini harusnya sudah menerima etape awal, ya. Tapi hari ini kan enggak, mereka sudah given, kembali sekolah ya kembali belajar. Pembiasaan, sehingga ini masih ada loose situation yang memang harusnya kita segera gitu. Makanya kenapa meningkatkan ini meningkat kasusnya semenjak pandemi? Iya, karena ada situasi yang kehilangan rule control atas situasi pendidikan, dan ini memang tidak mampu dikendalikan. Oke, pada ranah ini kita semua merasa ya memang ini adalah problem bersama ya. Tetapi ada yang kedua, yaitu pada situasi konvensional bahwa titik tekan pendidikan kita masih sangat kognitif, belum afektif. Gitu. Artinya saya setuju ada ruang-ruang yang memang hanya pada prestasi itu ya ditunjukkan ketika nilainya tinggi, maksudnya nilai rapot ya, bukan nilai perilaku ya. Nah, atau juga mereka yang memang bisa masuk di dalam kategori misalnya berprestasinya itu menurut sekolah itu ya tadi ya nilai secara kognisinya. Nah, sementara sistem pendidikan kita sebenarnya sejak Kurtilas kurikulum 2013 itu sudah menempatkan kognisi afeksi psikomotor itu pada penilaian terintegrasi. Makanya muncullah 5M kompetisi, ada menanya ya, mengamati, bukan hanya anak ini mampu menjawab secara kuantitatif. Nah, problemnya hari ini, situasi ini juga diperburuk pada pembiasaan konteks literasi digital, digitalisasi yang makin banyak menampilkan situasi kekerasan. Nah, kalau KPAI melihat ini ada korelasi, sehingga yang harusnya tuntunan moral serta budi pekerti yang secara proses belajar mengajar harusnya secara utuh diterima, ini terbajak oleh situasi literasi yang tidak digitalisasi, yang tidak terliterasi, ya. Seperti misalnya influencer yang menggunakan kata-kata kasar, iya. Atau tayangannya malah konten-kontennya malah bocor, banyak sekali anak-anak yang sebenarnya tidak boleh ya mengakses itu, tapi kemudian sudah terlihat tanda petik bocor lah, karena kita saat ini kan juga masih sangat longgar tuh, siapa usia berapa yang bisa melihat. Bahkan udah ada jelas-jelas peraturan Menteri Kominfo pun tentang usia yang boleh mengakses game online ABCD, tetap aja bisa diakses ya oleh anak-anak yang belum seusianya. Nah, ini semakin kompleksitas ya. Berikutnya role of model di lingkungan keluarga, baik di sekolah misalnya lingkungan masyarakat. Kenapa? Model menjadi panutan itu memang harus menunjukkan penanganan maupun misalnya situasi pemecahan masalah tanpa kekerasan. Hari ini kita masih menemukan di rumah tangga syarat kekerasan. Banyak sekali anak-anak yang menyaksikan misalnya orang tua baku hantam dalam menyelesaikan masalah. Belum lagi verbal. Itu juga termasuk kekerasan. Iya, kita pun mungkin menjadi bagian di dalam rumah tangga ya. Pelepasan gitu. Nah, anak salah satunya dia peniru yang sangat ulung. Dia bisa melihat, menonton dan melihat situasi itu, dan dia praktekanlah di tempat orang tua saya begitu lain. Iya, saya pun nggak apa-apa. Nah, itulah pembenaran-pembenaran yang kemudian tadi saya bilang ada tuntunan yang sesungguhnya tidak boleh orang dewasa bahkan panutan mereka ya memberikan contoh. Berikutnya di sekolah ya mungkin masih ada hal-hal yang juga seperti itu. Kejadian di NTT ya, Bu ya? Iya, data di kami kan masih sangat tinggi ya, bagaimana misalnya guru memberikan pembinaan kepada siswa dengan membuat pitak misalnya jilbab yang kemarin itu satu, kemudian disuruh keliling di lapangan sampai pingsan juga masih ada. Kemudian ya sarkasme ya, kekerasan dengan bahasa menghina dan waktu itu pernah ada ya kasus yang mengatai profesi orang tuanya, iya, hal-hal seperti itu misalnya. Jadi inilah yang menjadi kompleksitas ya. Jadi bukan satu-satunya tadi aspek kognisi yang hanya mungkin menjadi kebanggaan atau jadi perhatian utama. Meskipun saya pun hari ini upaya negara, pemerintah itu sesungguhnya sedang memecah itu, karena sudah ada misalnya berbagai kebijakan yang sejatinya ya memunculkan seluruh minat, bakat serta
kualitas anak-anak Indonesia dalam pendidikan. Oke, tadi bicara mengenai partisipasi orang dewasa, Bu. Ini saya ingin masuk ke kasus di Kedoya ya, di rental PS ketika ada baku hantam, tidak kekerasan begitu, pelaku masih berusia 10 tahun nih Bu, menganiaya anak usia 8 tahun. Di video yang saya tonton, itu ada orang-orang dewasa di sekitar korban dan juga pelaku ini, tapi tidak berbuat apa-apa Bu. Iya, itulah yang menurut saya matinya nurani dan sanubari ya. Karena apa? Langkah cepat kita itu sangat dibutuhkan untuk perlindungan anak. Ya, selemah-lemahnya iman itu kita itu harus melerai gitu, jangan diam. Kalau ini istilah agama ya seperti itu. Karena apa? Apalagi bully ya. Ini memang relasi kuasanya sangat besar. Siapa yang kuat kepada yang lemah itu. Berbeda dengan misalnya itu menjadi kekerasan, itu siapapun ya bisa lakukan. Tetapi kalau sudah bully itu memang begitu rata-rata. Jadi ya kita menghimbau ya kepada siapapun yang melihat gitu, menyaksikan, apalagi ini depan mata kita. Mari kita ambil langkah. Karena kalau orang dewasa sudah tidak mampu melakukan itu, berarti Anda sedang berinvestasi pada kekerasan ini berlanjut. Kita juga turut serta ya, dalam menyuburkan tindakan-tindakan bullying. Benar, karena sekali lagi orang dewasa itu ya orang yang sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki keputusan. Bayangkan kita meminta anak-anak kita pun melakukan partisipasi loh terhadap situasi itu. Mereka anak-anak dan kita sedang latih kan, kita sepakat di dalam kurikulum mereka hari ini. Kurikulum Merdeka mengajarkan semua harus jadi penggerak, terbebas dari situasi persoalan kekerasan misalnya, dan harus mengembangkan bakat minatnya seoptimal mungkin. Anak-anak sedang diajari itu. Ini ironis, orang dewasa melihat anak-anak baku hantam, bahkan mungkin pengeroyokan atau bahkan bully fisik yang sedemikian hebat, tapi membiarkan. Mari sekali lagi, kita harus betul-betul jadi pionir, bukan sebaliknya. Setuju Ibu. Ibu, saya ingin masuk ke data lagi ya Bu ya, sesuai dengan tadi kalau misalnya dari DPR sendiri mengatakan ini ada kondisi darurat begitu dan sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan panja katanya Bu. Ini saya belum punya di data di tahun 2022 hingga 2023 Bu terkait dengan kasus bullying. Bagaimana? Di 2022 sudah kami publish, ada di 345 kasus. Itu keseluruhannya pendidikan, pemanfaatan waktu luang. Yang tertinggi memang kasus perundungan di angka 145 gitu ya. Iya, seluruh Indonesia. Sisi lainnya adalah anak-anak yang menjadi korban kebijakan diskriminatif, kebijakan mengandung kekerasan dan tunggakan SPP yang berujung pada tidak terpenuhi hak anak dalam pendidikan. Jadi masih sebagian ada yang dikeluarkan gitu ketika anak-anak ini menunggak. Jadi dari data itu tabulasi kami terlihat bahwa perundungan ini tanpa terlaporkan ke pihak berwajib itu juga agak banyak. Kalau dari KPAI sendiri melihat bagaimana penyelesaiannya? Ya, sejauh ini dalam kurung anak korban perundungan tanpa laporan kepada kepolisian di data kami. Karena sejauh ini memang lebih diutamakan itu penyelesaiannya itu secara mediatif ya. Kemudian kami memastikan bahwa anak yang menjadi korban itu terus dilakukan perlindungan dan anak pelaku dilihat dari sisi bobot kesalahannya, lalu dampak terhadap anaknya, misalnya korbannya. Nah ini yang di dalam aturan perundangan kan jelas ya, kalau di bawah setengah sepertiga dari tuntutan orang dewasa kan itu tidak bisa masuk di ranah pidana atau pengadilan anak ya. Tapi dilaksanakan secara diversi, secara restoratif justice gitu. Jangankan ke arah sana dilaporkan ke polisi saja kan tidak terselenggara gitu, sehingga lebih banyak lagi pada aspek-aspek yang dimediasi. Oke. Nah, tapi kalau penyelesaian secara mediasi atau kekeluargaan itu, Bu, apakah masih bisa berpihak kepada korban begitu? Ya maksudnya saya coba menempatkan diri sebagai korban gitu. Kalau saya dipertemukan gitu dengan pelaku di depan gitu, mau diselesaikan secara baik-baik, karena masih ada traumanya, Bu. Iya, kan kalau pola diversi itu tidak mempertemukan korban dan pelaku, tetapi pihak-pihak ya, keluarga misalnya, keluarga korban pelaku, lalu lingkungan masyarakat karena memberikan kesaksian misalnya, dan lalu sekolah ya, kalau memang antar sekolah, dari kami misalnya pegiat anak, ada peksosnya, lalu balai pemasyarakatan, misalnya kalau anaknya sudah diberikan penelitian, misalnya hasil linmasnya seperti apa, karena
penelitian masyarakat juga harus komprehensif. Anak pelaku ini lahir dari keluarga seperti apa, dia juga punya pendidikan bagaimana, rekam jejak dan lain sebagainya, termasuk asesmen mengenai apa yang dia lakukan, apa tujuan dan lain sebagainya, itu lengkap sekali. Nah, pada konteks ini itu sudah terselenggara di kepolisian untuk diversi. Tetapi sebelum itu biasanya sekolah yang mengambil peran, tetapi dengan melibatkan pihak-pihak ini gitu, sehingga tawarannya itu dikembalikan pada lingkup musyawarah ini, akan dilaporkan atau selesai sampai di sini. Nah, biasanya disitulah proses mediasi, mana yang memenuhi rasa keadilan, mana yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dan tanpa masuk ke laporan kepada kepolisian misalnya. Nah, ini kan tentu tidak lagi bicara rasa keadilan ke korban atau ke pelaku, karena memang sudah terjadi secara komprehensif sistem ini gitu. Iya. Dan adakah yang tidak sepakat? Ada gitu. Nah, kebetulan KPAI tidak dapat sampai laporan pada fase itu untuk beberapa kasus perundungan gitu. Berbeda kalau kita konfirmasi misalnya di kasus kekerasan ya, walaupun itu ayah kandung, walaupun itu pelakunya adalah saudara, itu langsung pidana, dan memang kita semua mengawasi gitu. Walaupun mereka juga pada ujung-ujungnya mau damai, nggak bisa, karena itu tindakan pemidanaan yang luar biasa. Jadi treatment kepada kasus atau pelaku perundungan begitu atau bully ya Bu, ini cukup tricky ya? Ya, ada ruang lingkup yang tidak bisa hitam putih karena membutuhkan assessment gitu. Tetapi perlindungan pada korban itu sangat konstan dan mutlak. Ini yang KPAI pegang sebagai keberlanjutan dari pengawasan ya. Apalagi kalau misalnya tidak sampai terlaporkan ke pihak-pihak yang dirujuk ya, karena perlu rumah sakit kan perlu rujukan dan dibebaskan dari segala bentuk pembiayaan. Kemudian apakah anaknya juga meminta aku mau pindah segala macam, misalnya ada traumatis sampai pada level itu, ini yang kemudian harus difasilitasi sebenar-benarnya, bukan pada permintaan sekolah atau orang lain, tapi anaklah yang harus didengar pendapatnya. Nah, pada fase itulah KPAI melakukan langkah-langkah yang konstan dan terukur untuk memastikan anak ini. Tetapi pada konteks pelaku ini yang memang juga tetap mendudukan sistem peradilan pidana yang itu dilakukan oleh pihak-pihak gitu ya. Misalnya tadi itu hasil dari penelitian di masyarakat oleh Bapas, kemudian Sakti Peksosnya yang mendampingi, lalu apa hasil-hasil keterangan, ada guru, ada pihak kepala sekolah, ada terutama keluarga anak ini, lingkungan sosial masyarakat. Tapi dengan gampang viralnya ini Bu, masyarakat pasti tertuju gitu kemarahannya kepada pelaku. Benar. Yang masih usianya anak-anak. Benar. Gimana? Ya itu yang kami jawab kan secara komprehensif, gak bisa parsial tadi Mbak. Tetapi saya sepakat sentimen publik harus diarahkan, dan ini bagian dari sense of belonging isu anak. Tentu KPAI menghormati, tetapi kita juga harus semakin memiliki awareness bahwa isu perlindungan anak ini memang membutuhkan ruang lingkup proporsional, karena kita bicara seluruh anak-anak 18 tahun ke bawah. Soal korban itu betul-betul KPAI paling depan untuk memastikan semua unsur bekerja melindungi. Tetapi di dalam konteks pelaku kita harus identifikasi. Usianya harus di atas 15, tentu masuk sistem peradilan, dan bagaimana juga jenis kejahatan. Ini yang lagi-lagi bukan KPAI bicara sendiri, tetapi undang-undang di dalamnya, ada kepolisian di dalamnya, dan tentu saja pihak-pihak yang harus diminta keterangan. Kalau misalnya kita bicara mengenai pelaku, kan kita bicara mengenai motif juga ya Bu ya. Atau kenapa pelaku yang masih berusia anak-anak ini kok ya bisa begitu melakukan kejahatan yang, ya kalau tadi katanya anggota DPR nih, variatif begitu. Kayak kita ngelihat drama-drama, ngelihat yang ada di film-film kok ya bisa gitu terjadi di dunia nyata dan dilakukan sama anak-anak. Tapi itu nanti jawabannya Ibu akan kita dengarkan di segmen berikut ya Bu ya. Kita jeda sesaat, pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita masuk ke segmen terakhir. Masih bersama saya saat ini, Ketua KPAI Ibu Ai Mariyati Solihah. Bu Ai, iya ini kasus-kasusnya tampaknya semakin hari memang semakin ada, dan Ibu tadi juga mengatakan bahwa bagaimana kita melakukan treatment atau mencarikan solusi, atau sebenarnya kita mungkin menarik jejak ke belakang begitu terkait dengan penyebab bullying ini. Tricky ya Bu ya, banyak sekali faktor dan ini cukup kompleks begitu, tidak hanya bisa menyalahkan satu atau dua pihak saja, orang tua atau lembaga pendidikan. Tapi masalahnya kasusnya tidak jarang menimbulkan korban jiwa Bu, di mana korbannya juga anak-anak ya. Ini gimana? Iya, tentu ini menjadi alarm yang sangat berdering, nyala gitu ya, nyaring buat kita semua. Bahwa sesungguhnya kalau dari pusat pendidikan ya, antara keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan ya, tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa di dalamnya, itu memang harus berperan optimal dalam melakukan pencegahan, penanganan. Nah ini yang kadang-kadang sulit ya, membangun ritme pelaporan misalnya, lalu ada mekanisme terkait penyelesaian masalah, karena kami masih melihat ada situasi yang terlalu instan untuk menyelesaikan. Misalnya, ini ada anak yang dicap bandel, keluarkan. Ini masih banyak di berbagai tempat. Atau ada yang ini membuat nama baik sekolah jelek. Ini juga ada tindakan-tindakan yang tadi saya sebut instan. Jadi KPAI melakukan langkah-langkah hasil pengawasan ini kami sampaikan kepada publik ya, untuk menjadi guidance, panduan bersama ya, bahwa pemerintah daerah gitu, di dalamnya tentu ada struktur masyarakat adalah orang tua, keluarga ya, level terkecil dari masyarakat, dan tentu masyarakat di dalamnya. Mari sama-sama kita melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, pemulihan pada anak-anak ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita akan berjibaku dengan 3 elemen penting anak-anak menjadi korban, pelaku, bahkan yang menyaksikan sekaligus ya. Mungkin kalau pelakunya dewasa, kita lebih mengenal langkah-langkah yang sangat familiar di masyarakat. Tetapi kalau yang sudah menjadi pelakunya anak juga, sementara kita lihat misalnya sistem peradilan pidana juga adalah undang-undang ya, bukan hanya dia di atas kertas. Tetapi ada situasi yang ini juga tidak boleh anak-anak merasa kami kebal dalam hukum, tidak bisa. Karena pertanggungjawaban secara hukum itu jelas diatur, baik itu melalui usia, baik itu melalui tuntutan atas pemenjaraan. Sementara ada 3 pesan penting di dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah anak ini ketika menjadi pelaku, itu harus menjadikan pembinaan sebagai langkah awalnya. Yang kedua, pelatihan. Karena pelatihan itu di dunia kerja misalnya dia, atau memberikan sanksinya itu, dia misalnya tidak sudah melakukan tindakan dan terbukti, maka dia melakukan pembinaan tadi dan kemudian pelatihan kerja, karena dia memang sudah ada langkah-langkah yang pidana yang sudah dilakukan di masa lalunya. Dan yang ketiga, dengan masyarakat, ya, dan yang ketiga barulah pemenjaraan. Nah ini pemenjaraan itu alternatif paling akhir gitu ya, ketika 2 hal pembinaan tadi itu dilakukan tetapi terjadi lagi misalnya, atau dia tidak menimbulkan efek jera. Jadi bukan, saya ingin meluruskan kita semua bukan menjadi kebal hukum, tetapi ini semua akan relevan ketika di usia, kan tadi minimalnya gitu ya, 14 tahun ke atas, berarti kan kurun waktu usia 15 dia sudah punya pertanggungjawaban hukum itu. Dan dalam konteks yang secara pidana terlihat berapa setengahnya, tuntutannya itu tidak boleh dari kurang dari 7 tahun. Kalau misalnya undang-undang perlindungan anak gitu ya, undang-undang misalnya KUHP itu kan jelas ya berapa tahun misalnya maksimal luka berat itu berapa misalnya. Nah ini seperduanya adalah berarti bisa diberlakukan kepada anak-anak yang usia tadi disampaikan. Jadi sekali lagi di Indonesia ini pemberlakuan efek jera bagi siapapun pelaku kekerasan secara ranah hukum itu relevan. Termasuk untuk pelaku anak-anak. Tetapi sekali lagi kita harus lebih proporsional memahami sistem peradilan, dan ini sebagai aspek terakhir ya untuk sebuah langkah-langkah yang tadi, yaitu pembinaan, aspek pelatihan, dan kemudian tadi ada situasi pemenjaraan. Untuk itu
ini tidak boleh dipilah hanya satu atau dua lainnya. Ya, siapapun orang tua harus tetap ketika anaknya sebagai pelaku, maka dia bimbing, maka dia bina. Bukan kemudian saya pondokin aja deh, atau saya kembalikan deh ke sekolah berasrama. Nah, suka gitu. Bapak ini kan melihat kan ada gejala seperti itu. Ada pattern gitu, ada semacam kebiasaan. Saya nggak tahu apakah ini memang berangkat dari kebiasaan atau katakanlah tradisi, atau mungkin ini praktik yang memang sudah berlaku lama begitu di tengah masyarakat begitu. Ketika orang tua tidak mengambil tanggung jawab yang lebih ketika pelakunya anak sendiri. Gitu. Dan yang muncul kan kemudian memalukan keluarga. Iya. Jadi sampah masyarakat malah gitu, cuma kan kayak tidak adil juga sih. Nah, ini yang saya ingin katakan ya di sini, bahwa penerimaan orang tua itu bukan hanya kembalilah makan tidur di rumah kami, tetapi pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang kemudian anak ini belum tersalurkan sehingga kok dia menjadi merasa jagoannya itu tersalurkan ketika mukulin orang itu kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan besar. KPAI ingin memastikan bahwa situasi itu, penelitian BAPAS ya, dalam hal ini penelitian masyarakat terkait anak ini, itu yang kemudian dimunculkan, disampaikanlah kepada orang tua sebagai wali yang mengetahui hasil asesmen bahwa anak-anak ini, bahwa anak Anda ini memiliki rekam jejak latar belakang, motivasi-motivasi dan lain sebagainya itu seperti ini. Dan ini tidak boleh diam, tindak lanjutilah oleh orang tua. Oh, bahwa ada sesuatu, dia ini ternyata minatnya jadi aktor silat ternyata. Sebenarnya. Misalnya. Ya kayak di Cilacap sebenarnya kan juga itu siswa yang berprestasi gitu di bidang pencak silat, bela diri lah gitu. Tapi kok ya bisa salah untuk jalan gitu, gimana? Nah, ini kan ada berarti misleading ya untuk menempatkan anak-anak berprestasi, dalam hal ini anak yang punya minat dan bakat tidak mampu memiliki tempat untuk menyalurkan. Nah, kembali lagi, ini yang menjadi esensi terhadap sistem peradilan pidana, bahwa sesungguhnya anak-anak ini pada aspek yang lebih jauh sedang tumbuh berkembang, dan dia memiliki satu masa depan yang memang harus kita semua yang memastikan bagaimana dia bisa mengekspresikan itu dalam sesuai dengan kurun waktu yang sedang dilakukan. Tumbuh dan berkembang ini kan nggak bisa hanya dibatasi mungkin usianya sampai 15 tahun, mungkin usianya sampai 16, usia 18 tahun ke bawah, maka inilah proses dia tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika tidak ada kanal-kanal bagi dia mengekspresikan, ya artinya ada ruang juga yang tidak mampu mengelola emosi dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah menumpuk di dalam data-data anak berkonflik hukum. Jadi KPAI sendiri memang pernah bertemu ya, maksudnya pasti pernah bertemu dengan para pelaku yang kebetulan usia anak-anak ini. Polanya begitu ya Bu. Memang secara psikologis mereka mencari perhatian lebih yang tidak didapat dari Di tahun 2018 ada dua penyebab kami datang ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sudah dipenjara, Mbak. Ada dua hal yang menurut kami sangat latar belakang yang menyita perhatian. Pertama, dia tidak pernah mendapat apresiasi dari orang tua, dan yang kedua, dia tidak dilibatkan dalam aktivitas di dalam rumah tangga. Artinya, saya kalau mudahnya nih, cuci motor kayak ajak anak lah, bersih-bersih masak kayak ajaklah anak. Ini pada situasi tidak ada perhatian, ajakan, sapaan, bahkan kehangatan yang sebenarnya dibutuhkan anak, ya mereka mencarilah. Saya lebih banyak yang ngajak geng saya, saya lebih dilibatkan, dan apresiasi itu saya dapat dari luar, bukan dari orang tua. Nah, udah pada fase itu, ini yang kemudian menjadi betul-betul pengasuhan itu menjadi nomor utama. Pintu utama yang kemudian bisa saja terjadi apapun pada anak-anak kita. Itu 2018. Nah, ini tentu kami kan terus mengembangkan berbagai penelitian gitu ya, indeks pengasuhan kita misalnya, kajian-kajian kita, lalu perilaku kekerasan yang tadi saya bilang orang tua menyelesaikan juga kerap dengan kekerasan dan dilihat anak. Ini yang kemudian menjadi faktor-faktor pendukung lainnya. Ya, dan diantaranya pesatnya teknologi dan informasi kan ini yang membedakan fase dulu dengan 4.0 misalnya, yang mungkin dalam 10 tahun ke depan lah akan menjadi tantangan kita semua. Ini yang terjadi. Jika ini tidak ditangani atau ya belum menjadi concern, ya kita harus bisa menciptakan terminologi darurat itu sendiri ya Bu ya. Apa yang
terburuk? Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi? Ya, kita akan masuk pada bonus demografi 2035. Di 2045 kita sudah masuk pada Indonesia emas. Artinya 70% kita akan berada di usia 16 tahun ke atas dan 45 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah. Itu artinya manusia produktif membanjiri di tahun 2045. Dan membanjiri itu harus dengan situasi yang memiliki etos kerja, SDM unggul. Bukan dibanjiri dengan kita berebut ruang resources ekonomi, kriminalitas, tidak siap dengan segala bentuk kemajuan. Mempersiapkan itulah yang hari ini, anak-anak ini, yang konon inilah yang justru akan jadi pemimpin di era itu. Usia 16 tahun ke bawah dan usia dari 50 tahun ke bawah. Ya kalau kita kan udah tahu kemana ya Mbak Fani. Oleh sebab itu pertanyaannya, ada etape apa ketika ini tidak disiapkan? Ini akan jadi bonus demografi atau menjadi malapetaka demografi pilihannya. Sementara kita sudah dianggap di tahun ini siap bersaing dengan global. Gitu. Nah ini yang kemudian KPAI pastikan baik masukan terkait isu perlindungan anak ya, pemenuhan haknya di level pendidikan, tidak ada lagi yang putus sekolah misalnya. Situasi sekolah pun bukan hanya kognisi seperti tadi yang kita bahas. Itu untuk mempersiapkan bahwa rancangan pembangunan di Indonesia harus bersumber pada situasi ini, kemudian sumber daya ini, dan menyiapkan masa depan di era generasi emas, yaitu di tahun 2045 ini. Kita harus jauh ke depan, tidak hanya kita cari solusinya buat kali ini gitu, jangka waktu dekat ini, tapi jauh ke depan. Itu yang kita persiapkan sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa negara yang siap bersaing di antara kancah global yang juga sedang menyiapkan persaingannya di berbagai negara. Setuju Bu Ai. Kita berpacu dengan waktu, dan kalau saya sih tangkap begitu konklusinya, kini salah satu solusi yang juga bisa diberlakukan saat ini gitu juga adalah waktu gitu. Orang tua meluangkan waktu buat anak-anaknya, bukan meluangkan ya, kalau meluangkan kan jumlahnya sedikit ya Bu ya. Ini sudah tanggung jawab mengkonsentrasikan waktunya buat anak-anak begitu ya Bu ya. Dan juga lembaga pendidikan serta mungkin dari kementerian sendiri memberikan waktu begitu untuk lembaga pendidikan ini supaya lebih lagi ya. Ya, memberi peran maksimal ya, dan bukan sesuatu yang ambil jalan pintas ya, tetapi memang sudah menjadi sistem pendidikan bersama. Ada pencegahan, penanganan, pemulihannya. Ini peran-peran yang harus lebih ditingkatkan. Kita benar-benar berharap Ibu ya, tahun 2023 ke depan, 2024 ini kasus akan menurun dan maksudnya semakin banyak lagi influence baik, kebiasaan baik yang kita lakukan di sekitar kita supaya kita bisa sama-sama ya memutus mata rantai perundungan ini, terutama untuk anak-anak. Baik, Bu Ai, karena waktunya sudah habis, terpaksa kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari, tapi terima kasih banyak Ibu sekali lagi telah meluangkan waktu bersama kami dalam One on One. Nggak apa-apa ya, kita ganggu lagi ya Bu di lain kesempatan. Tapi mungkin bahasannya bisa lebih positif ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Lebih produktif. Awak media tetap akan mendukung tentunya kinerja kita sama-sama untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Ai ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan demikian pemirsa One on One. Saya Fani Maniar. Terima kasih. Sampai jumpa.